Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerita Pusal. Dan gua Puspa dan teman gua. Hai, gua Salsa. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang overthinking sebelum tidur ya. Iya, betul sekali. Jadi tuh overthinking itu bentuk dari fenomena universal ya. Siapa sih yang gak pernah mengalami overthinking sebelum tidur sih? Biasanya tuh overthinking itu itu dimana suatu lu tuh terjadi gitu loh, kayak lu dalam hubungan antar kerja dan sebagainya, itu lu pasti mengalami overthinking sebelum tidur. Nah, betul. Jadi ke malam-malam kayak gini tuh kita bukannya langsung tidur ya, tapi malah overthinking dulu. Nah, gue penasaran nih, lu tuh relate gak sih sama topik kali ini? Gue sih relate karena apa ya, gue tuh juga terkadang tuh gue kayak overthinking itu kayak gue selalu memikirkan apa yang gue terjadi tadi hari gitu. Kayak gue memikirkan apa kesalahan gue tadi, apa jadi gue tuh kayak selalu memikirkan itu sebelum tidur, entah itu benar apa tak salahnya. Gue harus kayak memikirkan gitu, apa penyebabnya gue jadi overthinking itu. Gitu. Sama sih, gue juga sebenarnya kurang lebih kita sama ya. Gue juga relate banget sama topik kali ini. Jadi kayak gue juga anaknya susah tidur. Jadi tuh kayak gue tuh sebelum tidur tuh pasti gue nggak tahu kenapa kayak overthinking aja gitu loh. Kayak gue juga bingung gitu kan. Kayak makanya topik kali ini tuh kayak benar-benar relate gitu ya. Mungkin kita semua juga relate pasti kali relate, ya. karena sering terjadi, misalnya sering orang terjadi dengan overthinking sebelum tidur ini. Nah, kira-kira kenapa sih overthinking itu bisa terjadi, Pus? Tapi kan overthinking itu tuh biasanya tuh ya sebelum tidur tuh bedanya tuh biasanya tuh muncul justru kayak saat kita tuh udah nggak ngapa-ngapain gitu loh, kayak apa ya, kayak udah kayak nggak ada kegiatan apa-apa, terus kita sebelum kayak otak kita tuh kayak nggak ada isi gitu loh, jadi kita kosong ya, pikirannya kosong, jadi kayak overthinking lah gitu. Biasanya kayak gitu sih. Tapi nggak tahu ya kalau orang lain. Kalau gue kayak begitu. Iya betul sih. Sama sih, kurang lebih gue juga kayak gitu sih. Terus juga mungkin ada alasannya kali ya, kayak kalau mau tidur tuh kayak otak kita tuh kondisinya kayak ruang kosong ya kan. Iya benar. Nah terus juga kayak karena ruang kosong ini, jadi kayak ada kesempatan tuh kayak pikiran negatifnya tuh muncul di otak kita ya kan. Bener. Jadi kayak tiba-tiba kita lagi mau tidur nih, mau siap-siap mau tidur, terus tiba-tiba jadi kepikiran. Padahal kita udah siap banget nih mau tidur ya kan. Iya, kadang sih itu sih kayak aduh, susah banget nih. Gitu. Oke, kita tuh di sini akan mulai dari definisi dulu kali ya, untuk menceritakan tentang overthinking itu seperti apa. Nah, overthinking itu sebenarnya sederhana sih ya, karena sering terjadi dengan sekitar kita ya, mungkin di antara kita mungkin ya, pasti akan terjadi dengan sesuatu overthinking. Jadi suatu secara berlebihan, terutama kayak hal yang kita sering terjadi kayak terjadi kali kayak kita tuh tidak punya solusi secara langsung. Jadi kita memikirkan apa yang telah terjadi kayak sebelum tidur, kayak memikirkan. Nah betul Pus, jadi ada juga menurut psikolog, jadi overthinking itu tuh sering muncul karena adanya rasa cemas sama kayak rasa khawatir gitu kan ya. Bener. Kayak misalnya itu tuh kayak kalau kita tuh punya masalah, jadi tuh otak kita tuh kayak apa namanya cenderung memikirkan masalah itu tuh, jadi kayak kita nggak bisa nyelesain masalahnya itu, jadi kayak kita overthinking. Ya, jadi kayak apa namanya, nggak bisa nyari solusi lah intinya. Gitu ya, nggak bisa menyelesaikan solusinya. Gitu. Iya sih benar kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak respon yang di otak kita tuh kayak lebih benar lagi kosong, kayak malah apa ya,
kayak kita sibuk dengan kerjaannya gitu, jadi kayak kita memikirkan overthinking yang mungkin karena stres, banyak tugas numpuk ya, tugas kerjaan numpuk. Benar-benar. Terus nanti setelah dari hari ini terus besok kita harus apa, jadi kayak kita memikirkan hal-hal yang kayak negatif gitu ya. Kayak kepikiran kayak sesuatu hal yang belum terjadi itu kita Iya, maksudnya mikirin itu. Iya. padahal itu belum terjadi tapi kita Iya, udah kayak kayak udah overthinking overthinking, ya. kayak kita harus gimana ya, harus ngapain ya, kayak gitu nggak sih? Iya benar banget tuh. Iya sama sih, gue juga kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya hal itu tuh dibiarin terus menerus kayak bisa ganggu ini enggak sih, ganggu kualitas tidur kita. Iya sebenarnya iya sih, iya ganggu kan? kayak apa ya, ganggu banget lah buat kita. Ya, jadi kayak kurang tidur, kayak apa sih, kita tuh kayak kayak jadi ngerasa lebih capek, jadi kayak kurang fokus ya kan? Iya benar banget, kayak belum kayak otak kita terganggu gitu, antara kerjaan, antara kita memikirkan hal-hal yang nggak jelas gitu ya, maksudnya istilahnya ya gitu. Jadi kayak terganggu gitulah, kayak otak kita kayak nggak sinkron. Iya. Nah kayak ini enggak sih ganggu kesehatan mental kita juga nggak sih? Ganggu banget sih sebenarnya ya, kayak gitu tuh itu ganggu dalam kesehatan mental juga. Iya benar. Mungkin ya, kita akan bahas lebih kayak apa, lebih kayak bahas lebih spesifik itu kali ya, apa aja sih penyebab utama dalam overthinking itu tuh seperti apa? Overthinking sebelum tidur lah itu seperti apa? Banyak gak sih, tapi kayak mungkin ada beberapa faktor utamanya gak sih? Iya sih benar, apa aja sih itu tuh Sal? Ya, jadi itu yang pertama kayak yang kita sebutkan tadi tuh di awal, kecemasan dan kekhawatiran. Jadi mungkin contohnya itu kayak gangguan di tempat kerja atau hubungan kalian gitu kan sama pasangannya ya kan. Ya, bisa jadi. Terus atau mungkin ada hal-hal yang belum diselesaikan gitu, jadi kayak itu sangat mengganggu. Iya, salah satu faktornya. Hal semacam negatif, jadi overthinking gitu ya sebelum itu tidur gitu. Iya benar. Nah terus juga ada faktor biologisnya, Pus. Jadi kayak cahaya biru dari gadget itu tuh kayak bisa menambah Kita lebih overthinking menambah hormon kita biar ngantuk. Iya, Jadi tuh iya. dari cahaya biru kita bisa menambah hormon. Iya sih benar. Gitu sih dari yang gua tahu ya dari Mbah Google. Jadi kayak kalau misalnya hormon ini keganggu tuh jadi kayak kitanya tuh bisa pikirannya itu tuh kayak jadi negatif gitu loh, Pus. Iya benar, jadi kayak apa ya, dia kayak ganggu negatif. Betul, berarti faktor yang kedua itu penyebabnya kayak kebiasaan kita tuh menggunakan digital kan ya sana. Misalnya kita tuh menggunakan digital sebelum tidur tuh terkadang kayak scrolling WhatsApp, IG, TikTok. Tapi yang biasanya sering terjadi tuh kita sebelum tidur scrolling TikTok pasti ya. Tapi itu sebelum itu tuh kayak kita tuh banyak kayak memikirkan banyak hal gitu ya, dalam kita scroll itu kayak banyak memikirkan hal-hal yang apa aja yang kita lihat gitu kan ya. Kayak misalnya tuh kita membandingkan diri kita dengan orang lain atau membaca berita yang bikin kita cemas gitu, kayak bikin cemas kayak setan mungkin ya, mungkin horor. Jadi kayak kita memikirkan dengan berarti selain itu juga pasti biasanya kita memikirkan apa yang mengkritik diri sendiri gitu. Jadi kayak kadang tuh sebelum tidur tuh kita mulai memikirkan kayak kesalahan hal sekecil apapun di hari itu. Kayak misalnya hari ini gue memikirkan hal-hal kayak mungkin ada yang terjadi di hari ini mungkin gitu ya. Kayak habis kejadian sesuatu gitu jadi kayak ya. bikin kita cemas, entah kayak misalnya kita melihat terjadi kayak kecelakaan apa gitu. Jadi kita memikirkan kecemasan diri kita sendiri ya, jadi kita overthinking gitu ya. Benar, iya itu juga sering banget terjadi ya, Pus ya, kayak apalagi kalau misalnya di masa-masa yang kayak penuh tekanan atau kayak ada perubahan besar gitu di dalam diri kita, jadi kan kayak pasti overthinking itu bakal muncul gitu. Iya kan. sih bener banget, itu kayak
kayak ini kita tuh terganggu gitu ya, terganggu. Jadi mungkin contohnya kali ya, ya contohnya itu kayak apa ya, misalnya kayak contoh kayak mungkin sering. contohnya itu kayak ganti pekerjaan. Bisa sih. Terus juga kayak kalau kita pindah rumah tuh itu juga overthinking gak sih, kayak kita punya tetangganya nih kayak gimana gitu kan, kayak ya kayak takut ada yang julid. Bener. Biasanya kan tetangga siapa sih kalau ada tetangga baru kan biasanya suka dijulitin gitu ya. Kayak kompor-kompor bener. Terus juga mungkin kayak kita kayak sedang menghadapi tantangan baru gitu, kayak kita masuk ke organisasi benar yang ada di kampus, atau kita masuk kayak di tempat kerja yang baru gitu kan. Iya sih, jadi kayak terganggu. Tapi kalau misalnya, tapi sudah saya sering kalau misalnya pekerjaan pekerjaan itu tuh ya mungkin ya karena faktor, jadi kayak mungkin kita jadi terganggu dalam kayak faktor dalam lingkungan kerja bisa. Benar. Jadi kayak kerja ini gini gitu, bisa juga sih kayak fokus kerjaan sih. Tapi yang bilang sering tuh, jadi kayak kepikiran stres tuh kayak waktu kerjaan sih kalau gue ya. Ada kerjaan, tekanan dari atasan kali benar, bisa. Tekanan dari atasan, dari teman bisa. Iya, jadi tuh kalau misalnya ini dibiarin terus menerus, kayak overthinking ini tuh bisa aja mengganggu kualitas tidur kita, kayak tidur kita tuh kayak nggak nyenyak jadinya. Kayak kurang waktu untuk tidur. Iya, waktu tidurnya tuh kurang, nggak kan kalau tidur itu kan 8 jam kan per hari. Nah, mungkin itu. Jadi kayak kita kayak keganggu. Iya, keganggu. Jadi kayak terganggu banget ya, jadi kurang, jadi aktivitas selanjutnya tuh kayak berkurang. Gara-gara memikirkan hal-hal yang di luar pikiran. Iya, di luar dugaan kita gitu kan. Jadi penyebabnya itu tuh antara faktor psikologis, yang kebiasaan kita sehari-hari, dan bahkan kondisi fisik kita sendiri gitu ya. Iya, benar, tepat banget. Oke, berarti kita sekarang akan membahas kali ini ya, bahas apa sih namanya, bahas dampaknya nih ya. Boleh. Apa saja sih kayak yang sering terjadi kayak kalau overthinking sebelum tidur tuh yang dibiarkan secara terus menerus, itu hal mungkin dampaknya itu cukup serius ya, Seriusnya tuh seperti apa? Kayak gangguan tidur mungkin. Kalau misalnya kita overthinking kan kayak kita jadi tidurnya tuh nggak nyenyak karena kita bener-bener. Karena kita overthinking, jadi tidur kita tuh nggak nyenyak, nggak yang kayak biasanya gitu, nggak pules. Kayak aturan kita tidur jam segini jadi jam berapa, Iya. cuma 2 jam gitu. Jadi kayak ngerasa makin capek nggak sih kalau kalau misalnya kita kurang tidur tuh, kayak capek, pusing nggak sih kalau gitu? Iya, bener, kalau kurang tidur kan pusing ya, terus jadi besoknya tuh aktivitas yang kita lakuin itu tuh kayak berasa capek. Iya, terus kurang fokus juga nggak sih? Kayak kita tuh belum ngelakuin itu kayak udah apa-apa kayak capek banget ya. Gitu. Kayak bawaannya kayak pengen rebahan deh gitu ya kan. Iya, pasti bener, kayak gitu pasti. kan, Karena kurang tidur gitu. ngantuk gitu kan, walaupun udah minum kopi juga tetep aja ya kan. Iya. Orang ngantuk mah ngantuk aja. Berarti itu ada dampaknya ya, dampak dari apa namanya, kebiasaan overthinking yang berkepanjangan lah ya, yang bisa memicu kita tuh dapat stres. Kan bisa kita tuh kayak gitu memicu stres kan ya. Terus kayak kecemasan yang berlebihan, bahkan kayak bisa terjadi tuh kayak depresi mungkin ya. Iya. Depresi biasanya kayak sering terjadi kayak mungkin aduh gue capek gimana, depresi gitu ya. Yang kalau itu dibiarkan secara terus menerus, ya kan? Iya, betul. Dan jangan lupa kalau misalnya kurang tidur itu tuh bisa mengganggu kesehatan fisik kita. Jadi kayak bisa menurunkan imunitasnya, ya kan. Jadi kayak imun kita tuh menurun, terus juga bisa nggak stabil. Benar, terus juga bisa meningkatkan resiko penyakit gak sih? Iya. Kalau misalnya kayak jantung ya kan, ya karena bisa bahaya tuh. Terus juga bisa memperburuk penyakit kronis ya kan, kalau misalnya orang tersebut punya penyakit kronis. Bisa sih kayak gitu. Berarti kita tuh harus
kayak gitu tuh penting banget ya. Benar. Penting untuk mencegahnya ya. Iya. Mencegah untuk cara mengatasi overthinking itu. Benar-benar. Jadi kayak apa? Cara mengatasinya itu kayak mungkin bisa Sebelum tidur lu jangan hindari HP begitu kali ya. Iya, jadi kayak bisa nih kita tuh kayak sebelum tidur nih jangan menggunakan HP selama 1 jam. Jadi kayak bisa kita gunain ini tuh kayak buat baca buku, nulis jurnal ya kan? Iya benar-benar. Iya, jadi kayak kan kalau misalnya kita baca buku atau nulis jurnal itu kan bisa bikin ngantuk ya kan? Iya. Kalau kayak gitu kan pasti bisa bikin ngantuk. Kalau HP mah sama aja kali ya. Iya, kalau HP kan ya sama aja. Karena cahaya biru kan tadi kan bahaya kan? Ya, bahaya. Nah, sebelum kita lanjut ke yang paling ditunggu-tunggu nih, Ya, gitu kan? apa tuh? Kita sebelum masuk ke tips, kita gue mau sedikit cerita nih kenapa gue tuh relate banget sama topik kali ini. Kenapa? Jadi tuh sebenarnya tuh gue tuh kurang, anaknya tuh susah tidur ya. Jadi kalau misalnya gue mau tidur tuh pasti ada aja gitu kayak gue tuh mikirin hal-hal yang belum terjadi gitu, kayak misal besok gue mau ada acara reuni gitu kan. Gue kayak pasti overthinking, padahal itu acara reuni doang, tapi gue tuh overthinking kayak gue takut salah kostum nih gitu kan, gue takut jelek nih gitu kan, gue takut diomongin gitu kan. Pasti kalau acara-acara kayak gitu kan pasti ada aja gitu kan omongannya gitu, teman-teman ya, entah penghasilan dia gitu kan, atau maksudnya kayak ada yang udah kerja terus kayak punya penghasilan lebih besar, kayak gue tuh overthinking kayak gue belum apa-apa gitu, gue belum menghasilkan apa-apa, kayak overthinking aja nggak sih? Iya sih, kayak gitu bisa jadi overthinking karena ya itu ya faktornya itu ya tadi. Nah, kalau lu ada cerita nggak sih? Kalau gue sih ada, karena kayak kalau gue ya biasanya tuh kalau gue overthinking tuh karena gue kayak merasa udah capek nih dengan semuanya, mungkin dengan kerjaan, mungkin dengan hal-hal yang biasanya kayak sudah melampaui batas gitu. Tuh gue tuh mengalami kayak overthinkingnya tuh memikirkan entah setelah ini tuh gue harus apa gitu, entah gue harus kayak gini, harus gini gitu. Padahal tuh kayak kerjaan sepele, misalnya kerjaan sepele apa ini sepele lah, jadi kayak gue memikirkan secara gue harus apa nih, gue harus gimana nih gitu, kayak mengganggu pikiran gue banget itu sih. Ya sebenarnya kita hampir sama ya, kayak memikirkan hal yang belum kita lakuin, jadi udah kayak dipikirkan dulu. Iya, udah bikin overthinking dulu. Nah, jadi apa aja sih tips yang bisa kita lakuin nih biar kita nggak overthinking? Wah, itu ada tips ya. Tips pertama itu kita coba lakukan relaksasi, misalnya meditasi bisa kan itu bisa terus latihan pernafasan sebelum bangun tidur tuh, latihan nafas kayak sebelum beraktivitas lah. Terus atau mendengarkan musik. Kalau mendengarkan musik pasti kan kita ya, karena sering ya, mungkin orang nggak dengerin musik, mungkin orang sering ya gitu musik itu, ini bisa membantu tuh, kayak membantu kita untuk menenangkan otak yang jadi musik tuh bisa membantu ya, bisa membantu kayak menenangkan lah isi pikiran kita sebelum nanti beraktivitas. Gitu bisa. Oke, gue baru tahu tuh kalau musik ternyata bisa ya. Bisa. Terus juga mungkin ada tips kedua kali ya, Pus ya, kayak jauhkan yang tadi gue bilang, kayak jauhin gadget gitu sebelum tidur ya kan. Kayak ya sebelum tidur tuh kita harus jauhin gadget sejam mungkin ya, jadi kayak biar otak kita tuh bisa relax, biar kita tuh tidurnya bisa pules, bisa nyenyak ya kan, biar nggak kurang tidur juga gitu. Kayak dia biar nyenyak
kayak ini deh, kita tenang, jadi kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif gitu. Jadi kayak tidur teratur, apa-apa teratur, jadi gitu. Iya, Semua teratur. Ngomong tadi soal jurnal kan ya, soal jurnal ini bisa buat tips ya, tips kali ya, menurut gue ya, menurut gue tuh sangat efektif sih daripada kenapa tuh? digit ya. Karena kita tuh mencoba tulis semua pikiran yang ada di pikiran kita. ya, yang ada di pikiran kita tuh ditulis gitu untuk itu, tapi tulisannya di kertas ya. Oke. Bisa di kertas, Bukan bisa di gadget ya, di kan kertas, di buku atau sebagainya gitu ya. Iya sih, gue juga setuju banget. Kayak selain itu juga kayak kita bisa menciptakan suasana tidur kita tuh kayak yang biar tidur kita tuh nyaman, tentram ya kan. Bener sih, itu juga tambahan ya dari gue, kalau misalnya mau tidur itu tuh lampu dimatiin, ya nggak sih? Iya, tapi ya, itu sebenarnya- balik lagi. Iya, sebenarnya balik lagi ke orangnya sih. Kalau misalnya tidur, ada juga tidur yang lampunya tuh terang benderang. Kalau gue pribadi sih kayak nggak bisa tuh kalau tidur yang lampunya terang benderang atau ada sedikit lampu. Cahaya. Iya, kayak nggak bisa tidur tuh. Terus juga kayak kita suhu ruangannya kayak mau dingin atau Mau panas, mau gitu sedang kan. gitu. Nggak panas sih, pasti kalau panas juga nggak bakal bisa tidur nyenyak ya. Bener. Terus juga kayak kasurnya tuh nyaman, kayak empuk ya kan, terus Iya, bersih, bersih. jadi enak gitu tidurnya, nggak gatel-gatel. Jadi kayak pagi kalau misalnya kadang nyamuk ya, itu kalau nyamuk mah tergantung ya, Itu tergantung rumah. rumahnya. Ya bener. Jangan lupa kita tuh harus olahraga. Karena bukan olahraga fisik aja sih. Olahraga tuh kita bisa menyimbangkan, bisa membantu menyimbangkan menyimbangkan hormon stres kita ya. Untuk membantu kita untuk tidurnya lebih nyenyak. Bisa itu. Oke, terakhir nih, kalau misalnya kita overthinking ya, yang kayak bisa, yang udah benar-benar mengganggu kualitas tidur kita itu kayak ya jangan ragu gitu buat bener. untuk konsultasi ke psikolog. benar-benar yang orang yang ahlinya gitu, kayak ke psikolog atau ke terapis ya kan. Bener. Karena mereka ini bisa membantu kita gitu, kayak bisa membantu menyelesaikan kayak kenapa sih overthinking itu, kayak pasti ya bakal ketahuan dari akarnya gitu, kayak apa penyebabnya ya kan. Jadi kita tuh tahu kalau Iya. misalnya kita konsul, kalau kita nggak konsul ya kita nggak bakalan tahu kenapa penyebab kita overthinking terus. Benar. Tapi kalau misalnya overthinking terus menerus tuh dapat mengganggu kita juga sih kayak gitu. Iya, benar-benar. Wah, kita udah nggak terasa ya, udah banyak ngobrol, mungkin hampir sekitar 20 menit kali ya. Semoga obrolan kita tuh hari ini bermanfaat. Amin. Buat kalian juga yang sering overthinking sebelum tidur. Ya, jadi tuh jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya overthinking itu tuh sebenarnya hal yang wajar. Jadi kayak kita juga tuh perlu tahu cara mengelola overthinkingnya tuh kenapa gitu, bagaimana ya kan. Jadi perlu diingat ya, tidur yang berkualitas itu tuh penting untuk kesehatan fisik dan mentalnya. Nah, kalau kalian punya pengalaman atau tips lain soal mengatasi overthinking, jangan ragu untuk share di kolom komentar kita, atau kalian bisa DM kita di ada nama ya. kita di bawah sini. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.